Hai, kita akan menunjukkan apa sih? Menunjukkan animasi bukan? Ya, benar. Sebelumnya kenalkan saya Riri Novirta Ramadhani. Saya Alia Fadilah. Dan kita punya teman satu lagi loh. Oh iya, siapa dia? Dia duduk di depan kita. Perkenalkan nama kamu. Saya Gabriel Sinaga. Salam kenal. Baik, mari kita saksikan animasi berikut. Hai, aku sedang bingung nih. Aku masuk portal waktu dan datang ke zaman modern ini. Aku sendiri berasal dari zaman purba. Agar aku bisa kembali ke duniaku, diperintahkan untuk mencari tahu makna sebuah istilah, yaitu relasi dan fungsi. Sebentar lagi aku akan masuk portal lainnya untuk berteleportasi ke tempat yang tidak aku ketahui. Aku harap aku bisa kembali ke duniaku. Hai bro, aku Staffe dari SMP Starlight. Hai juga, aku Peter dari SMP Pottermoon. Aku tidak sabar dengan pertandingan catur kali ini. Karena akan banyak lawan yang luar biasa. Benar, dengar-dengar pemenang catur nasional tingkat SMP tahun ini akan berpartisipasi. Dan aku khawatir bro. Tidak perlu khawatir, intinya kita tetap tenang dan jaga konsentrasi. Terima kasih bro atas sarannya. Semoga kita bisa berhadapan nanti ya. Ya, aku juga berharap yang sama. Siapa kamu? Mana Steven? Aku dari zaman purba, kamu tahu gak apa itu relasi dan fungsi? Kenapa tiba-tiba di sini? Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Jika kamu ingin bertemu temanmu lagi maka jelaskan saja pada saya, kalau tidak saya tidak akan bisa pergi. Dan temanmu akan kembali jika saya pergi. Saya harus mencari jawaban atas pertanyaan tadi. Baiklah, akan saya jelaskan. Dengarkan baik-baik ya. Jadi relasi adalah hubungan. Lebih tepatnya cara kita menghubungkan satu hal dengan yang lain. Bisa juga kita artikan sebagai cara kita untuk menghubungkan dua hal atau membangun hubungan sehingga ada keterkaitan. Sebagai contoh, seorang ibu bernama Nadia memiliki 3 anak, yaitu Akbar, Caca dan Fania. Kemudian ibu yang bernama Rahmi memiliki 2 anak, yaitu Echa dan Rara. Dalam uraian tadi, terdapat sebuah hubungan ibu dan anak. Ibu dan anak itu merupakan kita sebut himpunan. Himpunan sendiri adalah kumpulan hal yang memiliki sesuatu yang sama. Ibu dan anak disebut himpunan karena 2 ibu yang bernama Rahmi dan Nadia memiliki status yang sama yaitu ibu. Kemudian Akbar, Caca, Fania, Echa, Rara memiliki status yang sama yaitu anak. Sehingga himpunan A Nadia, Rahmi dan himpunan B Akbar, Caca, Fania, Echa, Rara. Sehingga hubungan himpunan A dan himpunan B dapat digambarkan dengan gambar ini. Relasi himpunan A dan B pada gambar di atas adalah ibu dari Nadia dipasangkan dengan Akbar, Caca dan Fania berarti Nadia ibu dari Akbar, Caca dan Fania. Begitu juga dengan Rahmi dipasangkan dengan Echa dan Rara yang artinya Rahmi ibu dari Echa dan Rara. Pada relasi dari himpunan A ke himpunan B tersebut, tiap anggota himpunan A dapat dipasangkan dengan 1, 2 atau beberapa dari himpunan B, bahkan dapat terjadi anggota himpunan A tidak memiliki pasangan dari himpunan B. Oh, relasi itu hubungan yang dibentuk ya. Artinya, kalau di zamanku, misalnya, sekelompok pemburu bertukar hasil buruan dengan sekelompok pengumpul buah-buahan atau tumbuhan, maka dapat membentuk relasi pertukaran barang di antara mereka bukan? Ya, kamu benar. Artinya kamu sudah paham apa itu relasi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan makna dari fungsi. Dengarkan secara seksama ya. Fungsi yang disebut juga pemetaan pada dasarnya sama dengan relasi, hanya sedikit harus ada perlakuan khusus untuk fungsi. Pada diagram panah ini, ada 2 himpunan yaitu himpunan A dan B. Himpunan A adalah himpunan nama anak dan B adalah himpunan nama ibu. Dari gambar tersebut, dapat diartikan Akbar, anak dari Nadia, Echa anak dari Rahmi. Setiap anak dari himpunan A dipasangkan dengan tepat hanya satu dengan seorang ibu dari himpunan B.
Tidak ada satu anak dari himpunan A dipasangkan dengan dua ibu atau tidak mempunyai ibu dari himpunan B. Inilah perlakuan khusus itu. Dapat kita simpulkan bahwa fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat pada satu anggota pada himpunan B. Berarti tidak boleh ada dua pasangan dan tidak memiliki pasangan dari masing-masing anggota himpunan A ke himpunan B? Ya, benar sekali. Sekarang aku akan bertanya kepada kamu. Kedua gambar ini apakah termasuk fungsi? Keduanya merupakan gambar fungsi. Karena pada gambar C, setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, walaupun ada anggota B yang tidak mempunyai pasangan dari anggota A. Kemudian pada gambar D, setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B, walaupun ada anggota B yang mempunyai pasangan dari anggota A lebih dari satu. Nah, kalau gambar ini fungsi atau tidak? Tidaklah, jelas terlihat bahwa ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan dari anggota B serta ada anggota A yang mempunyai dua pasangan dari anggota B. Oke, kalau gambar ini? Sepertinya iya. Coba perhatikan dengan baik. Oh tidak, karena ada anggota A yang mempunyai dua pasangan dari anggota B yaitu yang B kecil punya dua pasangan. Tepat bro. Sekarang aku paham. Di zamanku, dalam komunitas purba, fungsi-fungsi dibagi berdasarkan spesialisasi tugas, seperti pemburu, pengumpul, pengolah makanan, dan penjaga. Setiap anggota kelompok memiliki satu peran dan tanggung jawab tertentu. Itu termasuk dalam fungsi kan? Ya tepat sekali, intinya setiap orang dalam kelompok tersebut punya peran serta tanggung jawab dan masing-masing hanya punya satu peran dan tanggung jawab. Sepertinya kamu sudah paham sekali. Ya, sekarang aku bisa pulang ke duniaku. Aku sudah rindu untuk berburu. Mungkin sebentar lagi portalku akan terbuka. Terima kasih banyak sobat. Akhirnya kamu kembali, Staffe. Sungguh menakjubkan kembali ke zaman purba. Seram. Tapi keren. Syukurlah kamu bisa kembali. Aku bertemu orang yang menakutkan tadi. Santai bro, ada banyak hal yang ingin ku ceritakan setelah ini. Aku menantikannya. Aku bisa menjawab pertanyaan portal ini. Jadi aku persingkat saja ya, relasi itu hubungan antara dua hal misalnya hubungan ibu-ibu dan anak mereka. Kemudian hubungan antara kelompok yang saling berkepentingan. Nah, fungsi itu bagian dari relasi yang memiliki syarat, artinya dalam hubungan itu pihak pertama atau anggota dari kelompok pertama harus punya pasangan dan hanya memiliki satu pasangan dengan kelompok keduanya. Lebih tepatnya kita sebut kelompok itu suatu himpunan. Atau bisa kita ibaratkan seorang laki-laki harus punya satu saja untuk dicintainya. Akhirnya portal untuk pulang terbuka juga. Wah, akhirnya manusia purba itu kembali ke asalnya ya Al. Iya Ri. Yap, video ini telah selesai. Waktunya kita kembali ke rumah masing-masing. Yah, sampai bertemu di diskusi selanjutnya teman-teman.